Oke, hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. This time kita update after FOMC meeting minutes. Ada pergerakan yang lumayan sedikit fluktuatif, tapi ya belum terlalu fluktuatif banget, terutama untuk market cryptocurrency. Tapi buat beberapa market kayak gold, kayak saham, ya bahkan termasuk nilai dolar indeksnya sendiri itu juga terpengaruh banget. Dan memang sebenarnya sewajarnya seperti itu, karena biasanya yang namanya kayak data-data penting seperti ini itu paling kena dampak itu di currency sih. Dan ya kita bakal masuk ke dalam kontennya, kita bakal bahas sedikit tentang kondisi dari rilis data FOMC meeting minutes hari ini, dan hopefully teman-teman bisa ya terhibur lah ya dengan konten yang saya sajikan. Alright, nah pertama kita bakal buka dari FOMC meeting minutes dulu. Jadi hari ini ya, lebih tepatnya ini tanggal 25 Mei 2022. Sebenarnya meeting hari ini ternyata membahas sedikit banyak tentang kebijakan moneter yang terakhir dimitingkan sama The Fed sendiri atau FOMC sendiri di tanggal 3 sama 4 Mei. Dan ada beberapa yang pengen saya sharingkan ke teman-teman. Di sini salah satunya adalah interview ya antara pihak dari Yahoo Finance atau wartawan dari Yahoo Finance ke Cleveland Fed President. Jadi anggota The Federal Reserve dari negara bagian Cleveland. Intinya dari pembahasan di sini ya, kalau misalnya kita lihat di bagian-bagian awal, ini pembahasan discussionnya lebih kurang itu kita sudah tahu, seperti The Fed akan naikin suku bunga 0,5% setiap pertemuan berikutnya dan itu antara Juni 14 Mei, maksudnya 14 sampai 15 Juni dan 26 sampai 27 Juli. Kenaikan suku bunga kemungkinan 2 kali di sana akan ada 0,5%. Berarti perkiraan target sementara itu di 2% by the time Juli tiba ya. Dan ini tentu saja tidak begitu baik pada market saham maupun pada market cryptocurrency. Karena dengan kenaikan suku bunga otomatis bisa memicu kondisi resesi ekonomi dan risknya bisa menjadi lebih tinggi. Artinya market cap untuk di pump itu bakal lebih sulit ya, terutama kita berbicara market cryptocurrency di mana kripto sampai saat ini masih dianggap aset beresiko. Makanya ini yang menjadi pertimbangan kita juga, mungkin sebaiknya kita atau alangkah lebih baiknya ya kita mengurangi portofolio. Kalau misalkan teman-teman misalnya sudah mempersiapkan investasi atau strategi untuk invest di cryptocurrency dengan nominal tertentu, mungkin boleh dikonsider untuk dikurangi dengan pertimbangan market masih bisa tertekan dalam 2-3 bulan mendatang gitu ya. Jadi mungkin sampai kuartal 3 pun saya melihat market crypto tampaknya akan sulit untuk mendapatkan gairah. Walaupun kalau kita lihat banyak banget event dari market crypto ya yang akan dirilis di bulan Juni, seperti hard fork pada Cardano, terus ada beberapa event kayak Alice, setahu saya rilis gamenya di bulan Juni, dan ya cukup banyak. Cuman apakah itu cukup untuk menarik market cap masuk kembali ke cryptocurrency? Itu yang menjadi concern kita untuk saat ini. Dan ya dengan kondisi sekarang ya kita sama-sama bisa lihat harusnya penekanan terhadap market kripto maupun saham masih bisa terjadi. Bahkan di salah satu interviewnya ini tadi sempat disampaikan juga ada discussion ya tentang kondisi gimana pandangannya si ibu siapa ini ya, yang pasti bukan ibu kita Kartini ya teman-teman ya. Nah yang pasti dari pokoknya si ibu itu ya, dari yang the Fed President dari negara bagian Cleveland itu menyatakan bahwa resesi ekonomi sih sebenarnya yang dipertanyakan sama si wartawannya. Mungkin pertanyaan agak menjebak ya, kayak dia tanya, menurut ibu gimana resesi ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga? Kata dia, ya kita masih cukup yakin bahwa kondisinya mungkin akan soft landing karena unemployment sementara atau data pengangguran sementara menunjukkan bahwa kondisi kita masih cukup oke. Artinya ekspektasinya adalah dengan kenaikan suku bunga tidak mengurangi lapangan pekerjaan, karena berarti masih banyak pabrik-pabrik atau pengusaha yang tetap buka atau tetap ekspansi. Setidaknya itu bayangan mereka. Nah kita nggak tahu ya realitanya seperti apa, karena beberapa teman-teman yang mungkin ada tinggal di Amerika itu sudah merasakan ya, katanya inflasi di sana lumayan parah, harga bahan baku dan harga makanan lumayan mahal, lumayan meningkat, jadi mereka harus ngepres uang. Nah saya nggak tahu, kalau salah satu viewer saya mungkin ada yang dari Amerika, boleh banget kasih komen di kolom komen, nanti saya pin komennya biar yang lain juga tahu ya bahwa
ya beneran gitu loh, kondisi inflasi itu sudah terjadi di sana. Dan sebenarnya buat kita yang tinggal di Indonesia mungkin akan sedikit terlambat, tapi menilai dari kondisi di China plus supply chain dan juga dampak dari invasinya Rusia terhadap Ukraine, itu harusnya soon or later kita di Indonesia juga bakal kena dampak, dan itu bisa jadi buruk buat kita semua. Jadi itu makanya menjadi consideration. Mungkin alangkah lebih baiknya mengurangi portofolio untuk ya mungkin menjadi cadangan kas atau dana darurat, itu akan lebih preferable. Oke, ini ada namanya Loretta Mester ya, memberitahu Yahoo Finance pada tanggal 10 Mei dia akan lebih nyaman dengan strategi saat ini, di mana kenaikan suku bunga itu 0,5% untuk 2 bahkan 3 kali dalam pertemuan mendatang. Dan salah satu presiden The Fed James Bullard itu mengatakan possibility kenaikan 0,75% itu ada gitu. Jadi waktu si Jerome Powell terakhir bilang 0,75 nggak bakal kita naikin segitu, nyatanya bisa saja terjadi. Karena memang waktu si Loretta ditanya juga, salah satunya saya udah nonton ini by the way lengkapnya, Loretta waktu ditanya itu dia juga sempat ngomong, kata dia nggak ada yang nggak mungkin kenaikan suku bunga 0,75 selama dengan keyakinan untuk menurunkan inflasi dan memperbaiki taraf ekonomi atau kehidupan masyarakat. Nah, kenapa tidak, intinya begitu ya teman-teman. Dan sebenarnya faktor yang paling penting ini yang tadi sudah sempat kita mention ya, inflasi tetap akan menjadi pertimbangan The Federal Reserve atau menjadi concern, atau ya pokoknya akan diperhatikan oleh The Fed sendiri, di mana kondisi tersebut itu menjadi lebih parah dengan dampak dari Rusia ke Ukraine, itu invasi Rusia. Dan kalau Rusia itu kan pemasok minyak ya, salah satu pemasok minyak pada supply chain global. Dan juga COVID related shutdowns in China, karena China juga ya kena lagi shutdown ya atau lockdown. Jadi pengaruh supply chain global itu menjadi salah satu faktor juga. Kalau misalkan supply menurun tapi demand-nya tetap ada, paling sederhana berarti harganya naik, kan seperti itu. Bayangkan teman-teman, misalkan ada 100 pasang sepatu yang sangat kita bilang ya 100 pasang sepatu ini sangat langka ya, dibikin limited edition, terus peminatnya itu ada 1000 bahkan 10.000 orang. Kebayang gak sih harganya kira-kira berapa? Karena cuma ada 100 pasang tapi yang mau itu ada 10.000 orang. Otomatis karena supply-nya terbatas, harga jadi meningkat, dan itulah yang dinamakan dengan inflasi. Nah, sebenarnya salah satu key point yang kita perlu highlight itu adalah The Fed itu akan mulai mengurangi balance sheet-nya mereka yang ya sekitar 9 triliun dolar ya. 9 triliun dolar itu total ya, by the way, balance sheet-nya per 1 Juni mendatang. Jadi kalau dari sekarang itu tanggal 26 Mei, berarti hari Rabu depan kemungkinan, atau hari Kamis waktu kita berarti ya, karena Kamisnya kita di sini berarti di sana lagi Rabu. Dan ya akan dikurangi balance sheet-nya, dan otomatis ini akan pengaruh ke market cap dari saham cryptocurrency, karena The Fed mengurangi istilahnya duit yang sudah diedarkan sekarang mau dikurangin gitu kan. Dan cara dia mengurangi balance sheet-nya ini salah satunya adalah dengan tidak belanja surat utang. Dan untuk beberapa bonds atau surat utang yang dikeluarkan oleh perbankan atau institutions itu pada saat nanti seandainya sudah memasuki masa expired-nya, berarti The Fed itu kemungkinan besar nggak akan perpanjang surat utang tersebut. Jadi The Fed akan lebih prefer kayak oke, balikin duitnya, udah cukup ya, karena ini inflasi parah, ayo tolong balikin duitnya. Udah saatnya kita collect dulu supaya inflasinya bisa kita tekan, dan itu yang kira-kira kemungkinan akan terjadi. Nah, sementara setelah FOMC meeting minutes hari ini, dampaknya tuh apa sih? Kalau kita lihat itu market stock tadi sempat naik lumayan ya, sekitar sampai 11.500-an ini untuk Nasdaq. Terus kalau kita lihat yang lain beberapa wait a second, saya keluarkan dulu. Kalau kita lihat ya, Dow Jones itu naik 0,6%, S&P 500 naik 0,95%. Yang menarik adalah dolar index itu sempat tertekan. Tadi sempat turun lumayan ya pada perdagangan kisaran jam 1 menuju jam 2. Itu kalau kita lihat dari jam 1 ke jam 2, ini kan 15 menit nih. Berarti 4 candle turun, itu turunnya lumayan guys, sekitar lebih kurang 0,26% ya, atau ya cukup oke lah, cukup lumayan lah terdampaknya. Dan kita lihat di sisi lain gold itu menguat. Artinya memang yang menjadi concern para pelaku pasar itu udah bukan masalah suku bunganya. Karena kalau misalkan dulu The Fed itu ngomong dia mau naikin suku bunga, market tuh panik, dolar itu naik, dan harusnya yang terhadap dolar
kayak misalkan pound sterling, misalkan yen, misalkan Swiss franc dan kawan-kawannya itu justru akan tertekan. Tapi fakta bahwa seperti pound sterling malah naik, gold malah naik, itu berarti concernnya mereka bukan lagi terhadap suku bunganya, tapi kita berbicara terhadap inflasinya. Seperti yang sudah kita bahas, inflasi saat ini diperparah akibat dampak dari eksternal juga, dan berarti even though si The Fed ini lumayan akan agresif ya dalam menaikkan suku bunga, mereka tetap akan menekankan bilang bahwa ya ini bukan salah kita juga, walaupun kita cetak duit gitu ya, tapi kalian harus tahu karena Rusia sama karena China lockdown, supply chain kita jadi berkurang, dan ya jadi kalau inflasi ya jangan salahin kita semua, itu juga ada dampak dari eksternal, intinya seperti itu. Jadi pilihan seperti XAU ini dianggap sebagai aset safe haven harusnya menguat gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Bitcoin ya. Bitcoin ini sebenarnya bisa dianggap sebagai sarana lindung nilai nggak sih terhadap inflasi, atau ya hanya sebatas aset berisiko gitu kan. Nah, daripada berpanjang lebar, kita akan coba bahas price actionnya. Hopefully pembahasan fundamental analysis tadi itu sudah cukup buat teman-teman. Yang pasti untuk kondisi pada Bitcoin saat ini, kalau kita lihat dia masih sideways. Tadi sempat bereaksi juga, sama halnya seperti si Nasdaq ya. Kalau kita lihat tadi naik nih sekitar jam 12 ke jam 1 itu lumayan naik ya. Terus tiba-tiba tertekan lagi menjelang jam 2, dan sekarang di perdagangan jam 3 dia rebound, lagi mulai proses rebound. Tapi yang pasti kalau kita lihat overview-nya, ini kan lagi sideways ya. Kita masih sama dengan kondisi kemarin yang sempat kita bahas pada saat live streaming. Intinya Bitcoin masih sideways lumayan parah. Dan kalau misalnya kita lihat dari Bitcoin berdasarkan time frame daily, saya mau refresh sedikit buat teman-teman ya, berdasarkan Elliott Wave Theory 1, 2, 3, 4, dan potentially ongoing menuju wave 5. Dan kalau misalnya kita ngomongin menuju wave 5 sendiri, berarti ada 5 wave lagi di dalamnya. Dan saat ini 1, 2, 3, kemungkinan ini adalah wave 4-nya kita, baru kemudian dia menuju wave 5. Nah, kalau misalnya kita lihat secara karakteristik berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri, kita lihat wave 4-nya, dan wave 4 itu biasanya retrace-nya kurang dari 38% pada wave 3. Jadi kalau kita munculkan Fibonacci retracement pada wave 3-nya, kita tarik ke bawah sini, kita sama-sama lihat guys, pada saat ini Bitcoin itu ketahan precisely di Fibo 38,2%, dan itu di kisaran range harga $31.000. Sudah berhari-hari kita nggak pernah ngelihat dia rebound keluar dari $31.000. Ketahan di 30.000, ketahan di 30.700, paling mentok 30.800, dan habis itu terreject lagi. Lalu kalau kita lihat karakteristiknya lagi dari wave 4 sendiri, itu biasanya bakal sideways for an extended period. Dan saat ini, apakah ini kita bisa katakan sebagai proses sideways? Jelas sekali kita lihat proses sideways sedang berlangsung. Dan kalau misalkan demikian, tadi sempat ada sharing dengan teman-teman dari SAG ya, ada beberapa yang memberikan pandangan bahwa salah satu lah memberikan pandangan bahwa ini bisa nggak sih ABCDE, jadi lebih kayak ABC, habis itu ABC ya di sini C, and then D, and then E wave corrective pattern. Jatuhnya kalau kita lihat ini pergerakannya lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi kita hubungkan antara trendline di sini, kelihatan di sini ada trendline dan terreject beberapa kali di situ. Kalau misalkan ternyata ini adalah ABC corrective pattern lagi, so ABC habis itu baru E wave corrective pattern, maka lumayan besar kemungkinannya kita bisa ngelihat Bitcoin mungkin nggak mampu bahkan untuk menembus kisaran range $31.000, dan pada akhirnya kita terreject lagi dan bahkan meneruskan pelemahannya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Salah satu yang saya perhatikan adalah rejection pada exponential moving average 21. Kalau kita lihat, every time Bitcoin ngejar ke kisaran exponential moving average 21 dan terkena rejection di sana, itu bisa ngelanjutin penurunan yang lumayan signifikan. Dan saat ini, untuk setelah waktu yang cukup lama ya, dari sekitaran 5 Mei, kita koreksi di bawah, exponential moving average 21 pada akhirnya akan menghampiri. Dan kalau misalnya setelah dia menyentuh exponential moving average ternyata dia tertekan lagi, drop lebih jauh lagi, maka skenario yang kita bahas pada video beberapa waktu lalu, terutama di video yang Bitcoin bisa mencapai 12.000 ini, itu bisa possible terjadi teman-teman. Tapi kita mungkin belum ngomongin 12.000, paling tidak 23.000. Salah satu faktor yang saya lihat kenapa bisa di 23.000 adalah, oke, kita coba hitung untuk wave
wave 5-nya dengan menggunakan Fibonacci extension. Kita tarik pada wave 1-nya dan kita tarik pada terakhir koreksinya di wave 4. Dan kalau kita lihat, ini area-area yang possible dicapai dan itu kisaran range antara 25.000 sampai 23.000 dolar. Itu merupakan Fibonacci 100% sampai 127,2% daripada wave 1 ya. Jadi kalau kita lihat, seandainya Bitcoin nggak mampu bertahan di atas area key major support yang selama ini nahan Bitcoin selama beberapa hari terakhir atau bahkan beberapa 1 pekan atau 2 pekan terakhir, seandainya area tersebut berhasil ditembus dan Bitcoin drop di bawah area tersebut, di bawah area support, di bawah falling wedge pattern bahkan, maka Bitcoin very likely akan ngejar ke kisaran 25.000 dan 23.000 dolar. Maka area tersebut akan menjadi pertimbangan saya untuk kembali melakukan akumulasi pada yang transaksi yang terakhir ya. Sekedar mengingatkan teman-teman, ntar dibilangnya saya moonboy. Saya baru masuk 25% portofolio pada Bitcoin, di mana entry pertama itu di 40.000 dolar dan entry kedua itu di kisaran 30.500 dolar. Jadi average price saya saat ini itu berada di kurang lebih kisaran area 33.000 sampai 34.000 dolar. Dan let's say saya melakukan DCA lagi pada range price di sini, mungkin saya nggak beli langsung semua, saya mungkin beli cicil hanya 20% saja. Jadi saya bakal mencoba untuk menarik average price saya dari 34.000 turun sampai kisaran 29.000-an something. Setidaknya itu planning saya sementara waktu ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa bijaksana dalam memanfaatkan video ini. Balik lagi, ini sekedar mengingatkan, bukanlah sebuah ajakan untuk membeli, bukanlah sebuah rekomendasi, melainkan saya sharing bagaimana opini saya terhadap market dan bagaimana cara saya memanfaatkan kondisi market terkini. So, mudah-mudahan video kali ini cukup jelas buat teman-teman. Semoga kiranya video ini bisa bermanfaat dengan ya in a positive way. Dan ya, God bless everyone. Have a nice holiday karena besok libur, dan saya mau mengucapkan besok itu adalah hari raya kenaikan Isa Al-Masih ya kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang Christian nih ya, hopefully ya kita bisa selalu dalam sukacita dan berbahagia selalu ya. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy and God bless everyone. See you guys again tomorrow in the next update, terutama untuk GDP karena ini ada data penting juga ya. GDP akan rilis besok. Ini adalah salah satu data yang akan berpengaruh juga. So yeah, God bless, cheers, and bye bye.